Semua orang panik soal perang di Iran, tapi gue lihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Peluang buat eksportir Indonesia. Coba lihat data ini. CPO, minyak sawit 82 triliun masuk, 5.000 lowongan kerja chip siap dibuka. Indonesia lagi nggak main-main, masuk industri teknologi tinggi. Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki berita pada kesempatan kali ini, isu terpanas yang terjadi pada kesempatan yang kali ini saya akan sampaikan, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol subscribe dan juga like, serta jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadid. Kami ucapkan terima kasih dan silahkan menyimak berita berikut ini. 82 triliun masuk, 5.000 lowongan kerja chip siap dibuka. Indonesia lagi nggak main-main, masuk industri teknologi tinggi. Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bawa pulang kerja sama semikonduktor dari Washington DC senilai 82,1 triliun rupiah. Kerjasama ini dijalankan PT Galang Bumi Industri bareng perusahaan Amerika Essence Global dan Tynergy Technology. Nilai awalnya 4,89 miliar dolar Amerika Serikat, bahkan potensinya bisa tembus 26,7 miliar dolar Amerika Serikat. Efeknya, 5.000 lowongan kerja terampil buat anak muda Indonesia. Bukan kerja biasa, tapi di bidang chip, wafer, rekayasa teknologi, material maju, sampai sistem energi generasi baru. Skill tinggi, standar global. Dan ini baru awal. Indonesia juga lagi siapkan 6 desain chip nasional dengan hak kekayaan intelektual milik kita sendiri. Dari chip otomotif, IoT, data center, sampai teknologi masa depan kayak autonomous vehicle dan quantum computing. Artinya, kita nggak cuma jadi pasar, kita mulai jadi pemilik teknologinya. 5.000 loker, 6 chip nasional, puluhan miliar dolar investasi. Ini fondasi Indonesia masuk era teknologi tinggi. Anak muda siap naik kelas bareng Indonesia. Semua orang panik soal perang di Iran, tapi gue lihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Peluang buat eksportir Indonesia. Coba lihat data ini. CPO, minyak sawit kita, nyawit nih orang, naik ke 938 dolar per ton. Bulan lalu masih 918 dolar. Karet naik 4% dalam sebulan terakhir. Batu bara, demand-nya lagi naik, harga juga pasti ikut naik nih. Kenapa? Karena supply dari Middle East itu udah terganggu, teman-teman. Bayar cari alternatif, dan Indonesia salah satu jawabannya. Dan ini yang banyak orang belum tahu. Indonesia baru aja sign trade sama Amerika, namanya ART, bukan asisten rumah tangga. Hasilnya, 1.819 produk Indonesia dapat zero tarif ke Amerika, termasuk sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, bahkan komponen elektronik. Jadi saat buyer takut beli dari Middle East, lu bisa nawarin beli dari Indonesia aja, tarifnya 0%. Ini konsep yang harusnya lu pahamin, alternatif supplier. Waktu supplier dari satu region bermasalah, buyer pasti cari penggantinya. Middle East lagi chaos, siapa yang bisa supply palm oil, rubber, coal dengan stabil? Ya Indonesia. Malaysia bisa sih, tapi kan kita lebih gede. Ini momen buat agresif approach cari buyer baru, terutama di Eropa, Amerika yang lagi diversifikasi supply chain mereka. Nah, gimana cara manfaatin ini? Yang pertama, update price list lu, harga naik jangan jual murah. Yang kedua, reach out ke buyer baru, terutama di Amerika, Eropa, mereka lagi nyari loh. Yang ketiga, highlight stabilitas Indonesia. Kita ini negara non-blok, kita nggak di zona konflik, supply chain kita aman. Yang keempat, manfaatin zero tarif ke Amerika. Ini competitive advance gede. Jadi ya perang memang bikin ribet, shipping mahal, logistik kacau. Tapi di setiap krisis akan ada orang kaya baru. Ingat ya, eksportir Indonesia yang adaptif, yang agresif cari buyer baru, yang manfaatin momentum pasti sukses. Ini bahkan bisa jadi tahun terbaik kalian. Fakta di bawah ini pasti bikin kalian kaget. Bayangin, dulu negara kita ini hampir jadi pemain desain chip semikonduktor. Kini, Indonesia bangkit lagi, rebut rantai produksi semikonduktor. Presiden Prabowo saksikan langsung penandatanganan kerjasama dengan ARM Limited. Nilainya capai 3 triliun lebih guys. Kerjasama ini fokus ke desain chip dan pengembangan software. ARM sendiri memang terkenal sebagai perusahaan yang jago bikin desain prosesor yang dipakai di banyak perangkat dunia. Terus kenapa semikonduktor penting banget? Karena chip itu otaknya teknologi modern. Dari smartphone, laptop, sampai kendaraan listrik. Bahkan, Menko Airlangga bilang, satu mobil listrik bisa butuh lebih dari 200 chip untuk sensor, kontrol, sampai sistem keamanan. Pasar semikonduktor dunia juga diprediksi bisa tembus 1 triliun dolar Amerika Serikat pada 2030. Coba bayangin, kalau kita cuman jadi pasar, semua keuntungan bisa lari ke luar negeri. Nah, ini jadi momentum buat bangkit lagi. Kita mulai dari desain chip, bangun ekosistem teknologi, sampai akhirnya bisa masuk ke rantai produksi global. Intinya, kita nggak mau cuma jadi pengguna teknologi, tapi harus jadi pemain di industri chip dunia. Gimana? Menurut kalian? Bayangin bos-bos teknologi paling besar di dunia dijemput langsung Indonesia. Ini bukan mimpi. Di tengah forum elit dunia di Davos, Menko Perekonomian Airlangga turun langsung menemui para CEO teknologi Amerika Serikat.
Di Pavilion Indonesia, duduk satu meja dengan raksasa global. Nvidia, pemain utama AI, Amazon Web Services Raja Cloud Dunia, hingga CrowdStrike spesialis keamanan cyber. Yang dibahas, investasi data center, cloud, dan infrastruktur digital Indonesia. Dan ini bukan wacana. Nongsa Digital Park sudah disiapkan sebagai KEK Digital, calon hub teknologi Asia. Bukan cuma tarik investor, Airlangga juga temui Menteri Investasi Yordania, tindak lanjuti kerjasama lewat Danantara. Artinya, Indonesia bukan hanya tujuan investasi, tapi juga investor global. Inilah diplomasi dua arah. Targetnya jelas, investasi teknologi, lapangan kerja skill tinggi, UMKM naik kelas, dan ekonomi digital ngebut. Dari AI, cloud, sampai keamanan cyber, Indonesia siap main di level dunia. Indonesia sekarang pegang hak desain chip dunia. Gimana ceritanya? Jadi gini, lewat kerjasama BPI Danantara dengan raksasa teknologi Inggris, ARM Limited, Indonesia bakal memegang intellectual property alias hak desain chip di dalam negeri. Penandatanganannya disaksikan langsung Presiden Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Emang sepenting apa sih chip? Pentingnya banget. Chip itu bisa dibilang otaknya mobil modern, data center, kecerdasan buatan, sampai elektronik rumah tangga. Selama ini kita cuma jadi pengguna. Nah, sekarang Indonesia mulai masuk ke level desainnya. Terus manfaat nyatanya apa buat kita? Pertama, sekitar 15.000 engineer Indonesia bakal dilatih langsung di dalam ekosistem ARM. Jadi bukan cuma beli teknologi, tapi belajar bikin dan ngedesainnya juga. Kedua, Indonesia bakal punya 6 desain chip nasional, dan IP-nya dipegang sendiri. 6 desain itu buat apa aja? Macem-macem, buat otomotif, Internet of Things, data center, sampai perangkat elektronik rumah. Bahkan ada opsi masuk ke teknologi masa depan kayak autonomous vehicle dan quantum computing. Nantinya, perusahaan yang mau pakai teknologi ini di Indonesia harus lewat Danantara dulu. Artinya, kendali komersialnya tetap ada di dalam negeri. Airlangga bilang ini bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian teknologi nasional. Teknologi bakal jadi turbocharger pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ya, ini bukan sekedar kerjasama luar negeri. Ini tanda Indonesia mulai naik kelas. Dari sekedar pengguna, jadi pemilih. Ternyata kemarin di Hambalang rumahnya Prabowo ada keputusan yang gak banyak masuk ke headline berita. Padahal ini jadi salah satu keputusan yang bisa nentuin masa depan Indonesia. Dan yang dibahas ini adalah semikonduktor. Agak aneh emang, tapi ini beneran dibahas. Jadi semikonduktor ini adalah bahan kecil yang jadi otaknya alat elektronik hampir di semua elektronik yang kita pakai. Kayak HP, laptop, mobil listrik, bahkan sampai AI juga pakai semikonduktor. Bentuknya tuh kecil banget, tapi tanpa semikonduktor, teknologi modern zaman sekarang bakalan lumpuh kalau nggak pakai alat ini. Terus ngapain Presiden Prabowo tiba-tiba bahas gini ya? Jadi ternyata Indonesia itu investasi bareng perusahaan teknologi yang namanya ARM Holdings dari Inggris. Dan Pak Prabowo ini lagi ngerencanain Indonesia buat jadi desain alat kecil yang jadi otaknya teknologi zaman sekarang ini. Soalnya yang nggak banyak orang tahu guys, selama ini Indonesia itu cuma jadi tukang rakit teknologi. Sedangkan otak teknologinya itu selalu disuplai sama negara-negara kayak Cina, Amerika, dan lain-lain. Tapi sekarang Presiden Prabowo nggak mau kalau Indonesia jadi tukang rakit doang. Dia mau Indonesia itu bisa produksi atau bikin sendiri si otak teknologinya ini. Pertanyaan besarnya sekarang bukan Indonesia ini bisa atau enggak lagi, tapi bisa nggak Indonesia tuh jadi pemain di sektor teknologi dunia. Soalnya selama ini kan kita cuma jadi pasar teknologi doang guys, karena penduduk Indonesia itu banyak banget, hampir 300 juta orang. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia adalah informasi atau berita yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan menelan mentah-mentah semua berita yang sedang beredar, karena maraknya hoax-hoax yang telah terjadi di tengah pemerintahan ini. Dimohonkan saudara-saudara sekalian untuk menelusuri kevalidan berita yang telah beredar itu. Baik, terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung keberlangsungan channel kami, dan juga dibantu share-nya agar semua orang di seluruh dunia ini mengetahui bahwa adanya channel Rizky Mudadin. Terima kasih.